teman-teman, balik lagi di Ngekosan episode kedua. Kali ini gue mau ngajak ngobrol anak lokal dari Sragen. Dia basicnya clothing line, namanya Chainstay. Perkenalkan mas, namanya siapa? Halo, kenalin, nama saya Warih. Mas Warih Regalia. Ozi. Mas Warih Regalia sendiri punya clothing line bernama Chainstay. Jadi Chainstay itu dari Sragen asli ya. Asli dari emang Sragen. Produk anak Sragen, produk anak Sragen. Chainstay sendiri berdiri tahun berapa mas? Tahun 2018 November 2018. Yoi. Basic dari Chainstay sendiri itu apa? Basic. Ngambil roots apa nih? Rootsnya sih sebenarnya streetwear banget sih. Streetwear. Yoi. Streetwearnya dari Warih sendiri nih, dari sosok Warih. Itu background street art kah atau lebih ke BMX. Karena emang Terusnya basicnya anak BMX. Yoi. Jadi Mas Warih sendiri anak BMX di Skin Sragen ya, anak-anak Skin Sragen. Boleh diceritain awal berdirinya Chainstay ini? Kenapa kok lu bisa kepikiran seorang Warih Regalia, lu kepikiran bikin Chainstay ini? Awal mulanya gimana nih? Awal mula sih karena teman-teman ya mas ya. Teman-teman. Yoi. Jadi teman-teman tuh ada yang punya brand kayak Fata dulu punya Weekend ya, tahu. Terus Dimas juga ada. Dimas Anggoro. Dimas Anggoro. Oh, this crew ya. Terus aku pikiran, wah bisa kali ya bikin kayak gini. Aku tahu vendor bagus, aku bisa ngedevelop gambar lumayan lah, makanya aku bikin Chainstay. Awal mula dari emang benar-benar teman-teman se-circle BMX ya. Mas. Anak-anak circle BMX emang ada usaha sejenis dan lo kepikiran untuk bikin Chainstay. Chainstay sendiri artinya apa nih mas? Chainstay itu sebenarnya dari part BMX mas. Dari part BMX. Yoi. Sebuah besi penyangga belakang penyambung antara roda dan gear depan. Jadi filosofinya Chainstay agar terus bisa mengayuh ke depan. Masuk nih. Penyangga pengayuh ke depan. Yoi. Kalau boleh tahu nih, dari 2018 Chainstay berdiri sampai ini 2020, udah berapa artikel yang keluar dari Chainstay? Berapa ya mas ya? Sekitar 10 lah, 10 lebih 10 lah. artikel ya. Ada. Dan per artikel itu ada temanya sendiri. Ada namanya sendiri. Ada. Semua ada storytellingnya mas. Ada storytelling di balik desain lu yang lu bikin. Siap. Sekitar 10 artikel dan gua ngamatin sendiri ke Chainstay belum rilis pun udah sold out. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yoi. Kenapa bisa kayak gitu? Lu kok bisa sold out sebelum rilis? Jadi ada teknik gini ya mas ya. Saya gunain namanya brainstorming sama storytelling. Brainstorming sama storytelling. Ya, jadi sebelum rilis banyak sekali saya bikin isu-isu, bukan isu. Sebenarnya itu digunain buat menarik konsumen supaya relate sama kita dulu. Iya. Terus Kepo nih sama Chainstay artikelnya. nih. Next apa nih? Nah, setelah kepo baru kita keluarin desain, baru kita rilis, udah Langsung antusiasnya Tinggi. besar banget ya, kenceng banget ya dari anak-anak Sragen. Lu kan ada nggak komunitas ya. Lu kan punya circle BMX nih. Dan lu ke influence teman-teman lu kayak Someday Talk bikin Weekend, si Dimas Anggoro bikin This Crew. Lu ada nggak sih teman se-circle yang anjing, gue pengen mikir Chainstay bareng-bareng sama temen gue nih? Lu ada nggak? Ada. Namanya Mas Titis. Soalnya aku kalau bingung mau bikin apa, terus mau bikin apa kan sering tanya ke Mas Titis juga. Anjir banget. Suka gue. Iya. Mungkin circle lain mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Widi Gidi. Ya. Widi. Jadi selain Ada gua juga sama Mas Krisna Suna. Oh, Krisna Suna. Emang dia basicnya kan emang desainer. Proper banget. Dia emang keren sih. Jadi lu
emang ada teman ngobrol nih ya. Lu juga butuh teman ngobrol buat bikin sesuatu untuk chainstay. Untuk chainstay. Sharing tentang produk ya mungkin. Dan lu sendiri punya influence gak sih? Chainstay itu punya roots yang lu lu banget lah. Banyak sih Mas, bener. Banyak ya? Banyak. Emang lu banyak terinspirasi mungkin. Terinspirasi dari teman-teman brand lain. Dan lo kulik terus tuh. Kulik terus, ambil yang bisa diaplikasikan untuk chainstay lah. Nggak di Indo doang ya? Enggak. Lebih ke clothing luar. Iya. Lu ngikutin perkembangan clothing luar. Itu terus gini nih. Kan perkembangan clothing kan pesat banget kan. Cepet banget di Indo. Apalagi di Sragen mungkin keserang clothing di kota lain. Dari chainstay sendiri nih, dari lu takut nggak kayak gitu? Enggak lah Mas. Lebih nggak, lu nggak takut ya? Terobos terus anjing. Terobos. Kenapa lu bisa pede ngomong kayak gitu? Soalnya gini Mas, kalau chainstay itu perangnya di sih. Aku lebih sukanya di ide sama kreativitas Mas. Lu tekenin ke ide sama kreativitas. Ide sama kreativitas hal yang beda dari yang brand-brand lain keluarin ya kan. Aku punya satu konsep yang mungkin beda, aku gasin terus. Jadi aku lebih mentingin perang ide sama kreativitas lah. Di situ aku perang Ide sama kreativitas. Dan mungkin gue nambahin, apa lo mikir emang support lokal pride-nya Sragen itu gede menurut lo? Anak-anak Sragen itu supportnya sama lokal brand, lokal pride itu besar banget. Mantap gitu. Jadi kenapa clothing line sekelas chainstay sendiri bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang, sampai saat ini? Karena emang support dari teman-teman Sragen, emang skin Sragen itu emang gede. Ya, antusiasnya gede banget. Enggak itu iya. Sragenan bro, lagi-lagi Sragenan. Untuk chainstay sendiri nih, kalau gue boleh tahu, gue penasaran banget soalnya. Awal mula lu ngejaring pasar sehingga pasar lu emang bener-bener jadi, dan sebelum rilis lu udah sold out mulu di skin Sragen. Strategi lu gimana sih awal mula? Strategi untuk ngejaring pasar. Awal mula sih dari satu circle BMX sama pertemanan, kita bikin yang namanya Daily Team. Gua tahu tuh di graffiti ada pinggir-pinggir jalan tuh Daily Team. Nah, itu Daily Team sendiri tuh apa sih sebenarnya? Daily Team itu sebenarnya terdiri dari 5 brand ya Mas ya. 5 brand. 5 brand dan salah satunya chainstay. Termasuk Someday Talk dengan Weekend, Dimas dengan Deskru, terus ada lagi siapa? Adit dengan Summer yang sekarang ganti S-Word. Terus Putra dengan Honesty dan yang terakhir lu Chainstay. Dulu lah kelima brand itu mereka punya masing-masing Mas, konsep masing-masing, roots masing-masing nih dengan konsep masing-masing, dan emang 5 brand itu beda alur. Makanya Daily Team itu bisa masuk di circle-nya graffiti, musik, dan ada yang ke skin musik, ada yang graffiti, gitu-gitu ya. Dan sampai sekarang masih sering kontak-kontakan sama anak-anak. Masih banget. Baik kita ini banget Mas. Gini. Iya. Gini banget. Daily Team. Terus Daily Team sendiri itu emang konsep brand, circle brand yang lu bikin, atau emang Daily Team itu teman-teman freedom tapi emang semuanya anak freedom nggak? Nggak semua. Oh, nggak semua ya? Nggak semua. Itu berarti beda dengan freedom BMX. Beda. Tapi masih satu circle. Masih nongkrong bareng. Tapi masih satu circle. Itu sebenarnya sih Mas. Awalnya itu saya ada Daily Team itu sebenarnya untuk
meminimalisir budget mas. Jadi dulu tuh bikin brand kan susah mau budget juga gede. budget juga gede, nggak bisa bikin apa-apa satuan tuh nggak bisa kan. Iya benar. Harus lusinan, bahkan 1000 lusin kalau event ya kan. Iya. Oh jadi teman-teman brand daily team di daily team itu eventnya sama nih. Sama Daily team. Oh ini ya. Yoi. Lagi ngeh nih. Jadi emang gua pakai katalognya Chainstay nih. Gua beli, nggak endorse. Emang Chainstay pakai label daily team sih. Jadi setiap label antar clothing line, 5 clothing line dalam daily team itu sama. Itu sama. Nah, dulunya kita kan bikin Patungan tuh. Jadi untuk meminimalisir budget dan namanya juga awal-awal bikin brand kan sulit banget mas. Sulit banget. Kalau aku sendiri mungkin nggak kuat, tapi karena ada beberapa teman yang kompak, kita serang bareng-bareng. Gitu. Gua mau tanya nih. Yoi. Lu ngedesain sendiri nggak Chainstay? Atau lu punya desainer? Nggak desain sendiri ya. Lu ngedesain sendiri. Yoi. Dan kalau boleh tahu nih, Chainstay kalau ngedesain atau pakai sketchbook atau Illustrator atau Corel kah? Chainstay pakai apa sih? Chainstay pakai aplikasi Microsoft Paint. Lu pakai Microsoft Paint. Iya sama dengan Iya. Lu pakai Paint, Bro. Paint biasanya gua gunain buat gambar gunung. Pas SD. Pas mata pelajaran komputer. Lu pakai buat ngedesain. Yoi. Emang lu sengaja pakai Paint atau emang laptop lu nggak support? Emang keterbatasan mas. Keterbatasan. Lu Lu manfaatin keterbatasan itu untuk berkarya berarti. semaksimal mungkin. Yoi. Jadi emang laptop lu propernya cuma Paint. Sebenarnya bisa sih mas. Sebenarnya bisa Corel atau gimana. Bisa. Tapi emang lu prefer Paint aja. Paint aja. Soalnya gini mas, brand kalau menurut saya itu harus ada namanya brand DNA-nya. Brand DNA. Jadi sebuah ya ini Chainstay banget no, yang nggak dimiliki sama orang lain. Lu pastiin semua desain Chainstay itu lu pakai Paint. Pakai Paint semua. Paint. Anjing. Dengerin bro. Paint bisa buat ngedesain. Jadi buat lo yang pengen punya brand, tiru Chainstay ini obrolan kita. Dari keterbatasan Chainstay bisa berjuang sampai sekarang. Lo harus kulik, harus dengerin. Dari Chainstay sendiri nih Mas Wari. Lu pernah nongkrong nggak se-circle clothing di luar Sragen? Pernah. Lu kemana? Dulu saya ikut How to Startup Brand dari yang diadakan oleh Yezi Manufaktur. Mas Budi Yezi. Punyanya Mas Budi Yezi Manufaktur. Lu kulik ilmu dari Mas Budi itu. Di situ kan sharing-sharing tentang bagaimana membuat brand, terus memanajemen brand supaya bisa grow up. Saya kulik di situ. Lu kulik di situ. Lu ingat gak satu kata-kata Mas Budi yang lu tanemin di Chainstay? Ada sih. Ada. Kalau boleh tahu apa? Kayak sebuah brand itu harus mempunyai karakter brand DNA. Makanya lu terapin Chainstay. Kalau lu pakai Paint, lu harus pakai Paint. Paham. Terus dan di situ Mas juga saya pernah lihat Public Culture. Clothing brand Public Culture. Dia pernah punya seri yang itu diedit dengan Paint juga. Oh gitu. Berarti terus langsung saya nggak usah minder kalau pakai Paint. Karena sekelas brand gede pun pakai Paint. Pernah pakai Paint. Itu untuk ya kampanyenya seri itu. Oh, kampanyenya seri itu. Seri itu pakai Paint. Terus saya berarti jangan minder nih kalau aku mungkin cuma pakai HP atau pakai Paint. Yang penting bagaimana kita bisa memaksimalin itu dengan sangat bagus. Gitu. Yoi. Dari Chainstay pokoknya intinya memanfaatkan keterbatasan. Jangan jadikan keterbatasan sebagai kelemahan lah. Justru itu harus gasblar. Gas-gasan. Dari Chainstay sendiri nih, lu pernah ngadain kayak seri-seri collabs nggak sih? Pernah.
Pernah. Sekali. Dengan weekendnya Samdeto. Karena itu sebenarnya bukan weekend. Sebenarnya bukan collab sih. Bukan collab. Karena dulu ada keterbatasan dana untuk produksi ya. Untuk naik produksi. Lu patungan sebenarnya. Sebenarnya collab itu aku gimmick man. Gimmick tapi tetap berkarya. Gimmick collabs, padahal intinya itu patungan buat naik produksi. Yo. Mantap banget. Mantap. Dan pecah tuh. Pecah tetap 1 hari sold out. 1 hari sold out. 20 artikel. 20 artikel 1 hari sold out. 20 pitches. 20 pitches, sorry. Anjir. 20 pitches sehari sold out. Dan untuk saat-saat ini mungkin ada sedikit bocoran, lu mau kolaps lagi atau emang lu mau ngeluarin artikel baru? Ada. Artikel baru atau artikel baru? Produk baru. Enggak kaos berarti? Enggak kaos. Aku mau collab sama Catch Project-nya Mas Titis. Catch Project. Dan aku mau bikin hair tonic. Jadi brand barber sama brand clothing collabs, nggak harus merchandise kaos. Nggak harus selalu melulu kaos ya. Selalu melulu tentang kaos. Harus ada namanya cross market antara Catch Project, barber sama Genstay. Dan kita akan bikin hair tonic man. Pantengin man. Hair tonic. Jadi bisa lu pastiin kalau orang beli hair tonic-nya Genstay X Cuts, sekali semprot auto hype. Auto keren. Gak kacang boy. Pokoknya gak kacangan bro. Jadi planning lu ke depan collab sama Catch Project, sama BI. Dan untuk 2021 dari next plan tahun depan, Genstay akan tetap kekeh di clothing line atau lo bikin toko fisik? Aku sih 2021 sih rencananya mau produksi besar di bulan akhir tahun Desember. Akhir tahun Desember ini lo produksi besar. Januari kita rilis, terus aku mau nyerang marketplace, mau masuk di Shopee, Lazada dan sebagainya. Terus kalau toko fisik sih mungkin aku lebih sih mas, karena keterbatasan sih ya. Aku akan main di konsignment aja, jadi jual. Teman-teman yang punya store aku bikin, mungkin kalau mau ya jadi dari situ, kalau enggak ya udah. Tapi menurut gua banyak maunya sih, karena di samping Genstay emang marketnya udah jadi menurut gua sih, udah jadi. Nah, saya kira sih kalau udah jadi gitu, karena saling support aku jangan besar. Makasih sih, jadi buat pelaku lain yang maunya nyerah sebagian, lu perlu pikir-pikir dulu. Karena anak-anak sini kreatif bro. Lu pikir-pikir dulu. Lu mau nyerang barber, lu pikir-pikir dulu. Kalau lu mau nyerang kopi, lu pikir-pikir dulu. Lu mau nyerang kopi, lu pikir-pikir dulu bro. Pokoknya sekarang itu lokal perannya gede. Pikir-pikir dulu bro. Pertanyaan gua nih, menurut seorang Wareh Regalia dari Genstay, sosok kreativitas menurut lu itu gimana sih? Kreativitas itu gimana sih? Kreativitas itu ketika kamu bisa memaksimalkan sebuah keterbatasan. Bisa memaksimalkan sebuah keterbatasan untuk berkarya. Jadi jangan pernah minder. Kamu cuma pakai HP, kamu cuma pakai aplikasi Paint, kamu juga cuma bikin apalah yang sepele-sepele. Yang penting maksimalin hasil tersebut. Jadi bisa gue simpulin buat teman-teman, pesan dari Wareh Regalia dari Genstay, lu bisa berkarya walaupun
ada keterbatasan dari diri lu. Lu bisa manfaatin keterbatasan tersebut untuk selalu berkarya. Yoi men. Mantap. Dan untuk closing acara ngekosan malam hari ini, lu pengen ngulik siapa di next episode? Next episode aku pengen ngulik Sure Authentic. Lu pengen ngulik Sure Authentic. Mas Arif itu Darmawan, Mas Ahong. Mas Ahong itu influence pula. Termasuk salah satu influence lu ya. Bermaksud keren. Karena dia bisa survive di clothing Sragen juga, scan Sragen juga. Jadi lu emang pengen ngepesan buat netizen nih, buat audiens kita nih. Jadi kosan ya kan. Kalau di Sragen tuh emang bener-bener banyak lokal heroes yang harus kita ulik dan yang harus lu tahu men. Karena Sragen itu kaya akan kreativitas. Yoi men, benar. Lu bisa bilang gitu ya? Siap. Pesan lu buat netizen. Sungguh buat netizen, Jangan lupa subscribe. jangan lupa subscribe, komen, like, kosan, oke? Jadi itu dulu ngekosan kita hari ini, episode kedua dari Chain Stay. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen. Kalau lu suka konten ini, lu majuin konten ini, kita majuin Sragen bareng-bareng, atau mungkin kita nanti ekspansi ke kota lain, lokal heroes kota lain. Support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, dari saya Titis Dega dan Mari Regal ya. dari Chain Stay. See you. See you, sampai jumpa. Oke. Oke, muy.